Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin Bu Isti, kami dari kelas 10D, kelompok Monkartens, ingin menjelaskan tentang kondisi alam, potensi ekologi, struktur geografi, flora fauna, serta sejarah dari Monkartens. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cika Lamisa Marangana, presensi 10. Saya Ferlita Najmarahma, presensi 14. Saya Nathaniel Alwar Milar, presensi 27. Saya Naura Diva Putri, presensi 28. Saya Saifah Marifin Raditya, nomor presensi 31. Saya Syifa Nur Hayati, presensi 34. Berikut penjelasan dari kami. Puncak Kartens atau yang lebih dikenal sebagai Puncak Jaya adalah puncak tertinggi di Indonesia yang terletak di Pegunungan Sudirman, Provinsi Papua. Berikut beberapa informasi menarik tentang Puncak Kartens. Letak dan ketinggian. Puncak Kartens terletak di Pegunungan Jayawijaya, bagian dari Pegunungan Sudirman di Papua, Indonesia. Secara geografis, Puncak Kartens berada pada koordinat sekitar 4 derajat 4 menit 44 detik lintang selatan dan 137 derajat 9 menit 31 detik bujur timur. Puncak ini memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut, menjadikannya puncak tertinggi di Oseania dan salah satu dari Seven Summits. Geologi dan iklim. Puncak Kartens terbentuk dari batuan kapur yang berasal dari endapan laut purba. Pegunungan ini merupakan hasil dari tabrakan tektonik antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Iklim di Puncak Kartens sangat dingin dengan suhu yang seringkali mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius. Curah hujan di daerah ini juga sangat tinggi dengan kabut dan hujan lebat yang sering terjadi. Keanekaragaman hayati. Puncak Kartens memiliki keanekaragaman hayati yang unik, dengan hutan hujan tropis di ketinggian rendah hingga menengah dan tundra alpin di ketinggian yang lebih tinggi. Fauna di daerah ini juga sangat beragam, dengan burung cendrawasih dan beberapa spesies mamalia kecil yang beradaptasi dengan lingkungan pegunungan. Aksesibilitas dan aktivitas manusia. Medan di sekitar Puncak Kartens sangat terjal dan curam, sehingga pendakian memerlukan keahlian teknis seperti panjat tebing. Akses ke puncak biasanya bisa melalui rute dari lembah Beliem atau melalui area tambang Grasberg. Wilayah ini juga memiliki tantangan lingkungan, seperti deforestasi dan dampak penambangan, serta konflik sosial terkait hak atas tanah antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Unsur geologi utama di Gunung Kartens atau Puncak Jaya meliputi batuan, formasi, dan mineral yang terbentuk akibat sejarah tektonik kompleks di Papua. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja unsur geologi utama di Gunung Kartens. Struktur tektonik dan pembentukan. Yang pertama, zona tumbukan lempeng. Pegunungan Jayawijaya tempat Puncak Jaya berada terbentuk pada orogeny Melanesia Miocene akhir. Pembentukannya terjadi akibat tumbukan miring antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik jutaan tahun lalu. Yang kedua, dasar laut terangkat. Area pegunungan ini dulunya merupakan dasar laut purba. Aktivitas tektonik yang kuat mengangkat dasar laut ini hingga menjadi pegunungan yang menjulang tinggi. Jejak-jejak berupa fosil laut masih dapat ditemukan di beberapa tempat. Selanjutnya adalah jenis batuan dan formasi. Yang pertama adalah batuan gamping. Puncak Jaya tersusun dari batuan gamping yang terbentuk pada periode Miocene Tengah. Yang kedua, batuan kars. Pegunungan di kawasan Puncak Kartens juga merupakan pegunungan kars yang unik karena memiliki salju tropis di puncaknya. Yang ketiga, batuan granit dan kapur. Puncak Kartens Piramid adalah bagian dari bentangan batuan kapur dan granit Pegunungan Sudirman. Yang keempat adalah batuan oviolit. Penelitian geologi menunjukkan adanya batuan oviolit yang mencerminkan kelompok tinggian anomali bentuk elips di bawah permukaan. Batuan ini terangkat ke permukaan oleh sesar naik. Yang kelima, endapan aluvial dan lainnya. Di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, secara umum ditemukan berbagai jenis batuan aluvial
Malihan, Derewo, terobosan Timepa, dan Ultramafik. Selanjutnya sumber daya mineral. Yang pertama adalah tembaga, emas, dan perak. Wilayah Papua dikenal kaya akan sumber daya mineral logam. Tambang Grasberg yang berdekatan dengan Puncak Jaya merupakan salah satu tambang terbesar di dunia yang menghasilkan tembaga, emas, dan juga perak. Selanjutnya terkait salju abadi. Yang pertama adalah glacier tropis. Meskipun sebagian besar wilayahnya berbatu, Puncak Kartens memiliki glacier tropis yang merupakan bagian dari fenomena geologi unik di wilayah Khatulistiwa. Yang kedua, pencairan es. Perubahan iklim menyebabkan glacier tropis di Puncak Jayawijaya mencair dengan cepat. Meskipun ketinggiannya yang ekstrim, tetap memungkinkan terbentuknya salju. Bagaimana sih bentuk bentang alam di Kartens Piramid ini? Nah, bentang alam di Kartens Piramid dapat dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan ketinggian suatu lokasi di atas permukaan air laut, yang menggambarkan ekosistem tropis hingga alpin atau sering disebut iklim gunung. Zona yang pertama yaitu zona lereng bawah pada ketinggian 1000 hingga 3000 mdpl. Bentang alamnya didominasi oleh hutan hujan pegunungan yang lebat dengan pohon-pohon tinggi dan tumbuhan khas Papua seperti anggrek liar dan pakis raksasa. Di zona ini bentang alam karst mulai terlihat berupa gua-gua alami, dolin atau lubang runtuhan, dan sungai bawah tanah yang mengalir melalui celah batuan kapur. Zona yang kedua yaitu zona tengah pada ketinggian 3000 hingga 4000 mdpl. Kelompok tumbuhan atau vegetasinya mulai berkurang dan menjadi padang rumput alpin berupa semak, rerumputan, dan tanaman herba kecil. Pada ketinggian ini, jalur pendakian menjadi lebih curam dengan tebing-tebing vertikal yang terbentuk dari erosi karst dan menantang bagi para pendaki. Erosi karst adalah proses pembentukan bentang alam unik di wilayah batuan kapur karena perlarutan batuan oleh air yang menciptakan formasi seperti gua, lubang runtuhan, dan menara. Di ketinggian ini juga terdapat sungai-sungai seperti Sungai Otomona atau jalur pendakian utama yang mengalir deras membentuk ngarai atau jurang dalam dan air terjun kecil. Lalu, zona yang ketiga yaitu zona puncak pada ketinggian di atas 4000 mdpl. Bentang alam pada ketinggian ini beralih menjadi dunia es yang dimana terdapat salju abadi dan gletser atau endapan es yang tebal. Bentang alam di puncak berupa piramida batu yang landai atau dak curam dan atasnya tertutup oleh es. Itulah bentang alam yang ada di Kartens. Teman-teman, apakah kalian tahu apa saja potensi yang dapat dimanfaatkan dari Puncak Kartens? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi yang dapat dimanfaatkan dari Puncak Kartens. Potensi yang dapat dimanfaatkan dari Puncak Kartens itu mencakup pariwisata, sumber daya mineral, biodiversitas, penelitian ilmiah, serta aspek ekonomi. Yang pertama, potensi pariwisata. Puncak Kartens termasuk ke dalam Seven Summit yang menjadikan Puncak Kartens sebagai target utama bagi pendaki internasional dan domestik. Keunikan dari Puncak Kartens yaitu salju abadi menarik para wisatawan untuk mendaki puncak Gunung Kartens. Yang kedua, ada potensi sumber daya mineral. Wilayah sekitar Puncak Kartens kaya akan endapan mineral terutama emas, tembaga, dan perak yang membuat sumber mineral tersebut dieksploitasi. Salah satu tambang yang mengeksploitasi adalah tambang Grasberg yang terletak 4 km dari Puncak Kartens. Kegiatan tersebut menyebabkan konflik antar masyarakat adat terhadap hak tanah mereka. Yang ketiga, ada potensi biodiversitas. Puncak Kartens berada di dalam lingkup Taman Nasional Lorentz yang merupakan situs warisan dunia UNESCO.
Hal tersebut membuat wilayah tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan spesies endemik, salah satunya burung cendrawasih. Yang keempat, potensi penelitian ilmiah. Keunikan puncak Kartens yaitu adanya lapisan gletser langka yang membuat puncak tersebut sebagai tempat objek studi global dan penelitian tentang perubahan iklim dan geologi. Yang kelima, ada potensi sumber air. Lapisan gletser pada puncak Kartens berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar gunung. Gletser yang mencair menjadi sungai di dataran rendah Papua yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk mengairi pertanian. Dan yang terakhir, potensi ekonomi lokal. Semua potensi-potensi yang telah saya sebutkan dapat menjadikan pendorong peluang bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Nah, itu dia potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan dari puncak Gunung Kartens. Puncak Kartens atau Puncak Jaya terletak di Pegunungan Sudirman, Papua Tengah, Indonesia. Kawasan ini memiliki ekosistem yang unik, mulai dari hutan hujan tropis di dataran rendah hingga tundra alpin di puncak. Flora dan fauna di sini dipengaruhi oleh ketinggian, iklim, dan aktivitas manusia. Flora di Kartens bervariasi sesuai ketinggian. Berikut beberapa contoh flora yang dapat ditemukan di setiap zona ketinggian. Pada ketinggian rendah hingga menengah 0-3000 meter. Di ketinggian ini seperti di lembah Baliem atau area sekitar basecamp pendakian. Adanya pohon-pohon besar seperti meranti dan juga tanaman seperti anggrek, tumbuhan pandan, dan juga tanaman semak seperti kantong semar yang merupakan spesies karnivora endemik di Papua. Pada ketinggian menengah terdapat pakis pohon yang mendominasi lanskap berawa dan juga rumput pegunungan seperti membentuk padang rumput kecil. Pada ketinggian puncak terdapat rumput alpin kecil yang tumbuh di celah-celah batu. Vegetasi ini sangat sensitif terhadap penggangguan seperti jejak pendaki. Untuk fauna pada ketinggian rendah terdapat hewan-hewan endemik Papua yaitu cendrawasih, kasuari, dan juga mamalia seperti kuskus dan hewan lainnya seperti kupu-kupu, sayap burung. Dan juga terdapat reptil dan amfibi seperti katak endemik Papua atau Littoria, serta ular pohon hijau atau Morelia viridis. Pada ketinggian menengah terdapat reptil, kadal kecil atau Carlia yang tahan terhadap suhu rendah, dan juga burung kecil seperti melipaga atau burung madu pegunungan. Pada ketinggian sekitar puncak tidak terlalu banyak hewan yang hidup di sana. Contohnya seperti dingo atau bisa dikenal anjing penyanyi Papua. Dan juga terkadang terlihat elang yang terbang lebih rendah dari ketinggian puncak. Puncak Kartens memiliki banyak potensi bahaya yang signifikan baik bagi manusia maupun alam. Bagi manusia sendiri atau umumnya pendaki memiliki bahaya yaitu medan yang sulit secara teknis, di mana para pendaki harus memiliki kemampuan dalam teknik panjat tebing, di mana kemiringan dari tebing tersebut hampir 90 derajat dan risiko jatuh dan cedera parah yang sangat tinggi. Juga hipotermia yang merupakan salah satu potensi berbahaya, di mana kondisi suhu yang sangat dingin membuat tubuh manusia menjadi sulit dalam beraktivitas.
Lalu ada potensi bahaya bagi lingkungan, di mana kerusakan ekosistem dan lanskap dapat menyebabkan deforestasi atau penurunan hutan yang masif, yang pada akhirnya memicu erosi tanah dan mengancam keanekaragaman hayati. Lalu juga ancaman terhadap klaster abadi, meskipun tidak disebabkan oleh aktivitas manusia di tempat, fenomena alam seperti perubahan iklim global menimbulkan ancaman besar bagi klaster abadi yang dimana merupakan ciri khas dari Puncak Jayawijaya. Klaster di Puncak Jayawijaya telah mengalami penyusutan yang sangat signifikan dan diprediksi akan hilang dalam waktu yang dekat, yang akan mengubah total ekosistem dan keunikan alam dari Gunung Jayawijaya tersebut, sehingga Gunung Jayawijaya terancam. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan tentang Mount Cartens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.